وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib hari ini kita bisa menunaikan panggilan Allah melaksanakan subuh, melaksanakan maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati menanti datangnya waktu isya dengan duduk di atas sajadah masjid ini beriktikaf menanti datangnya isya dengan kajian-kajian ilmu setiap pada malam Rabu. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati indahnya nikmatnya duduk dalam majlis ma'arif. Salam berkaitan salam kita aturkan, kita persembahkan kepada Rasulul Alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Ada yang tak mandi datang kemari? Banyak ayat di rumah kan? Bapak Ibu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu syariat adalah paling mulianya amalan ketaatan. Dan merupakan paling utamanya, paling afdolnya menghabiskan waktu dari masa hidup kita mempelajari ilmu syariat. Itu amalan yang paling mulia dan merupakan paling utama menghabiskan waktu sisa umur yang kita miliki. Kita kira-kira menghabiskan waktu dalam mengkaji ilmu atau kerja. Zaman sekarang kita punya anak, namanya anak, kita wajibkan sama dia sekolah, mengkaji ilmu dari mulai TK, SD, SLTP, SLTA, bahkan sampai bangku perguruan tinggi kuliah sampai S3 untuk mengkaji ilmu. Sebenarnya dalam kitab ini adalah kitab fikih. Saya beli sama Ustaz Jamal. Fikih ini ada 3 jilid. Jilid yang pertama pada kulit belakang ini luar biasa, nasihat oleh pengarang buku ini, Syekh Abu Bakar bin Salim. Mempelajari ilmu syariat adalah paling mulia amalan ketaatan dan menghabiskan waktu masa hidup kita hal yang paling utama. Kemudian karena apa? Karena dapat menimbulkan rasa khusyuk, rasa takut dalam hati seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita mengaji, makin tambahlah takut kita, makin tambahlah kegelisahan kita, dan tumbuhlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berani tak sholat, berani dia maksiat, kenapa? Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Berani dia judi, berani dia mabuk, wah tak takut sama Allah. Wah dari tadi ku perhatikan bulan Ramadan, wah rokok di siang puasa, di siang Ramadan. Tadi aku nak ke masjid, wah duduk di warung.
Sampailah aku balik dari masjid, gua duduk juga di warung sambil merokok. Gua tidak puasa, gua tidak sholat. Kenapa pula aku kau urus? Kalau aku tak sholat, kan itu urusan aku, badan aku. Kenapa pula aku kau urus? Merepet gua. Kenapa dia berani seperti itu? Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengkaji ilmu syariat makin tinggi ilmunya, makin takut kepada Allah. Berhati-hati, makin khusyuk. Ada orang sholat, ya, bukan ada lagi. Ketika dia sholat masuk ke masjid, pakaiannya warna-warni beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kausar, ada yang pakai baju kemeja dan lain-lain. Sholat dia, lalu dia rukuk. Si yang lain juga rukuk. Bedanya yang satu ini pakai baju kaos. Ketika dia rukuk, nampak sepaknya belakang, nampak celengannya belah dua di belakang. Kok berani dia? Karena dia tidak mengkaji ilmu yang benar dalam kajian syariat. Apa hukum sholatnya? Orang yang sholat syaratnya menutup aurat. Dia auratnya nampak, tak sah sholatnya, rugi, sia-sia. Bapak dan Ibu hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mendudukkan kajinya. Sholat orang, sholat dia. Wudu orang, wudu dia. Ramai orang, ikut dia ramai. Sunyi orang, ikut dia kesunyian itu. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia bukan karena Allah. Nah, lalu berikutnya dalam kitab ini, kulitnya mempelajari, termasuk dalam kategori ibadah dan ibadah. Mengkaji ilmu syariat itu kategori ibadah. Mencari masalah yang tak dipahami termasuk kategori jihad. Ada kajian tak dapat, ini namanya kajian orang-orang yang mustahil. Siapa dia? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, ya kan? Imam Nawawi dan lain-lainnya. Itulah mereka mengkaji sesuatu yang belum ada kajian. Nah, dia buat satu bab namanya kajian agama. Itu nilainya jihad. Kemudian Bapak Ibu mengajarkan kepada orang lain yang tidak tahu, termasuk dalam kategori sedekah, sedekah. Ada orang yang tak pandai, Allah ajari, itu nilainya sedekah. Jadi Bapak Ibu, kalaulah ada waktu, ajarilah orang mengaji. Kalau kita ada ilmu tajwidnya, ilmu pandai ngajinya, kan di masjid kita ada maghrib mengaji, bantu guru itu, untuk mengajar di sini. Nah, yang Iqra 1 dikasih bobot, apa salahnya? Itu nilainya ibadah, nilainya juga sedekah. Nah, kalau saya pribadi Pak, saya punya anak 5, itu kalau panjang umur, anak saya yang 5 itu wajib pandai baca Qurannya sama saya. Rugi dalam hati saya pribadi, kalau saya punya anak, orang lain yang mengajari dia mengenalkan huruf Al-Quran. Saya ajari Pak setiap malam. Habis sholat maghrib, karena malam ini saya kemarin dan telah saya ngajari. Dan Bapak Ibu punya cucu, tak usah panggil guru les, awal ngajarinya. Kalaupun dipanggil guru les untuk mengasuh dan mengasah
Mencari masalah nilainya jihad, mengajarkan kepada orang lain nilainya sedekah. Lalu mempelajarinya merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Mempelajari ilmu syariat hukumnya kewajiban bagi setiap laki-laki, muslim laki-laki dan perempuan. Di dalam kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab karena Profesor Dr. Ahmad Dibyati Badrul Zaman, ada 4 ilmu yang tak bisa ditawar-tawar yang wajib dimiliki setiap muslim laki-laki dan perempuan. Pertama, ilmu tauhid. Yuk Pak, kaji ilmu tauhid, jangan tak dapat kita ilmunya. Tak bisa banyak, paling tidak sudah pernah kita mengkhatamkan, mengkajinya secara duduk sama Tuan Guru. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Awalul ma'rifatillah wa rasul. Awal beragama ini, awal yang paling utama itu adalah mengenal Allah dan Rasul. Yang kedua, ilmu yang tak bisa ditawar-tawar kata Profesor Ahmad Dibyati Badrul Zaman yang wajib dimiliki adalah ilmu fikih atau ilmu ibadah. Kita nih disuruh Allah untuk menyembah